Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Gria Demit. Selamat datang di dunia gelap penuh misteri, di mana kisah-kisah menyeramkan menjadi nyata. Channel ini akan menyajikan cerita-cerita horor yang sangat sayang untuk dilewatkan. Untuk itu, ikuti terus ceritanya dengan like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update dari channel ini. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan dan teror dari cerita-cerita horor yang akan membuat bulu kudukmu berdiri. Pastikan lampu dimatikan karena malam ini kita akan memasuki dunia yang tak terduga. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil di pedalaman Jawa, ada sebuah tradisi yang dipegang erat oleh masyarakat setempat. Tradisi tersebut adalah larangan menikah pada bulan Suro, khususnya pada malam 1 Suro. 1 Suro diyakini sebagai malam yang penuh mistis, malam di mana dunia gaib dan dunia manusia bertemu. Menikah di malam itu dianggap sebagai tindakan yang menantang kuasa roh-roh halus dan leluhur. Namun, Raka dan Ayu, pasangan muda yang sedang dimabuk cinta, mengabaikan peringatan tersebut. Mereka tak percaya dengan tahayul dan ingin segera menikah tanpa peduli dengan waktu. Bagi mereka, pernikahan di bulan Suro hanyalah mitos belaka. Tanggal pernikahan yang mereka pilih kebetulan jatuh pada malam 1 Suro, dan mereka bersikeras untuk tetap melangsungkan pesta tersebut. Meskipun keluarga mereka memohon agar pernikahan diundur, mereka tetap teguh pada keputusan mereka. Seminggu sebelum hari pernikahan, Ayu mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Setiap malam, ia bermimpi tentang seorang perempuan tua yang mengenakan kebaya putih, duduk di tepi ranjangnya dan menatapnya dengan tatapan kosong. Perempuan itu tak pernah berbicara, hanya menatapnya dengan mata yang dalam, seolah-olah ingin menyampaikan pesan. Ayu terbangun dengan keringat dingin membanjiri tubuhnya. Namun ia selalu menepis mimpinya sebagai akibat dari kecemasannya akan pernikahan yang semakin dekat. Tak hanya itu, ketika ia mengenakan gaun pengantinnya untuk dicoba, Ayu merasakan sesuatu yang ganjil. Gaun itu terasa lebih berat dari seharusnya, dan sesekali ia merasa seolah ada tangan tak terlihat yang menarik ujung-ujung kainnya. Ia berusaha mengabaikan tanda-tanda ini, berpikir bahwa semuanya hanya karena stres menjelang hari besar. Namun, gejala-gejala itu semakin sering muncul. Pada malam-malam tertentu, Ayu mulai mendengar bisikan-bisikan aneh di sekitar rumahnya, terutama ketika ia sendirian di kamar. Bisikan itu berbahasa Jawa kuno, terdengar samar namun jelas di telinganya. Ia tak mengerti apa arti dari kata-kata tersebut. Tapi setiap kali bisikan itu terdengar, jantungnya berdetak kencang dan bulu kuduknya berdiri. Beberapa hari sebelum pernikahan, seorang sesepuh desa yang sangat dihormati, yaitu Mbah Darmi, datang mengunjungi Ayu. Mbah Darmi dikenal sebagai penjaga tradisi dan adat, serta sering berhubungan dengan dunia gaib. Ia memberi peringatan keras pada Ayu untuk membatalkan pernikahan di malam 1 Suro. "Kamu pikir ini hanya cerita lama, Nak? Tapi roh leluhur itu nyata. Jangan kau bermain-main dengan mereka. Mereka tidak pernah tidur," ujar Mbah Darmi dengan nada serius. Ayu merasa gentar. Namun pada saat itu Raka masuk dan mendengar percakapan mereka. Raka segera menolak peringatan tersebut, menganggapnya sebagai ketakutan yang tak berdasar. "Kami sudah memutuskannya, Mbah.
Ini hanya mitos. Kami tak akan membatalkan pernikahan kami hanya karena kepercayaan kuno. Mbah Darmi menatap Ayu dengan penuh kesedihan, mengetahui bahwa tragedi sudah tidak terelakkan lagi. Kalau begitu, jangan menyesal jika kau dipanggil oleh mereka, bisiknya lirih sebelum pergi. Pernikahan itu diadakan di rumah besar keluarga Ayu yang telah turun-temurun. Rumah itu tua dan terletak di pinggir desa, di dekat hutan yang sering dianggap angker oleh penduduk setempat. Malam itu, suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus kencang, membawa bau tanah basah yang menyesakkan. Namun, pesta pernikahan tetap berlangsung. Tamu-tamu berdatangan dengan wajah tegang, seolah merasa ada yang tidak beres. Di tengah keramaian pesta, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari kejauhan, seperti langkah-langkah berat yang mendekat. Para tamu saling bertukar pandang, merasa ada sesuatu yang aneh. Listrik tiba-tiba padam, dan hanya lilin-lilin kecil yang menerangi ruangan. Musik pernikahan yang tadinya mengalun riang mendadak berhenti. Dari kegelapan, terdengar suara tawa kecil, lirih tapi menusuk. Tak ada yang tahu dari mana asalnya. Tawa itu diikuti oleh suara-suara aneh lain. Bisikan-bisikan dalam bahasa Jawa kuno yang tak dimengerti oleh siapapun. Ayu yang mengenakan gaun pengantin tiba-tiba merasakan badannya terasa berat. Kakinya tak bisa digerakkan, wajahnya pucat, dan keringat dingin membanjiri tubuhnya. Ia berusaha memanggil Raka, tapi suaranya hilang, seperti ada sesuatu yang menahan lehernya. Raka yang berada di sampingnya juga mulai merasakan kejanggalan. Udara di sekitar mereka terasa semakin dingin, dan aroma kemenyan tiba-tiba memenuhi ruangan. Perlahan, dari arah pintu masuk, muncul sesosok perempuan berpakaian adat Jawa, namun wajahnya tertutup selubung kain putih. Tubuhnya tampak melayang, dan tanpa suara, sosok itu mendekat ke arah Ayu. Seorang sesepuh desa yang hadir di acara tersebut segera mengenali sosok tersebut sebagai pengantin leluhur, roh dari seorang wanita yang dulu menjadi korban pernikahan malam satu suro berabad-abad lalu. Diceritakan bahwa wanita itu ditinggalkan oleh calon suaminya tepat di hari pernikahan mereka, yang juga jatuh pada malam satu suro. Sejak saat itu, rohnya gentayangan mencari pengantin baru yang akan ia gantikan di dunia ini. Ayu yang tak bisa bergerak hanya bisa menatap kosong saat sosok itu semakin dekat. Raka yang menyadari hal itu berusaha menarik Ayu menjauh. Namun tiba-tiba ia juga merasa tubuhnya berat, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Tamu-tamu lainnya yang berada di sana hanya bisa diam membisu, terpaku oleh rasa takut yang luar biasa. Saat sosok perempuan itu sudah berada di hadapan Ayu, ia mengulurkan tangan keriputnya, menyentuh wajah Ayu dengan lembut. Dalam sekejap, mata Ayu berbalik putih dan tubuhnya terkulai lemas. Namun, saat tubuhnya jatuh ke lantai, ia bangkit kembali, tapi kali ini bukan Ayu yang mengendalikan tubuhnya. Suara tawa lirih yang tadi terdengar kini semakin keras, mengerikan, seolah tawa dari banyak makhluk yang bersatu.
Ayu yang telah dikuasai oleh roh pengantin leluhur menatap Raka dengan pandangan kosong. Mulutnya tersenyum, tapi bukan senyum manusia, melainkan senyum yang dipenuhi kebencian. "Kau telah memanggilku kembali," ucapnya dengan suara yang bukan milik Ayu, melainkan suara perempuan tua yang serak dan mengerikan. Raka berusaha mundur, tapi kakinya seperti terikat ke lantai. "Ayu!" Suaranya gemetar, namun yang berdiri di depannya bukan lagi Ayu. Malam itu, satu persatu tamu yang hadir di pernikahan tersebut mengalami kejadian aneh. Beberapa melihat bayangan-bayangan hitam di sudut mata mereka, sementara yang lain mendengar bisikan-bisikan mengerikan yang memanggil nama mereka. Seorang tamu bahkan menghilang tanpa jejak, hanya meninggalkan kursi yang kosong dan pakaian yang tertinggal di lantai. Keesokan harinya, desa itu gempar. Rumah besar tempat pernikahan berlangsung ditemukan dalam keadaan porak-poranda, seperti habis diterjang badai. Di tengah ruangan hanya ada Raka yang terduduk sendirian. Tubuhnya gemetaran dan matanya kosong. Ia tak bisa bicara, tak bisa menjelaskan apa yang telah terjadi. Ayu tidak pernah ditemukan. Beberapa mengatakan ia dibawa oleh roh pengantin leluhur ke dunia lain. Sementara yang lain percaya bahwa ia kini menjadi bagian dari roh-roh gentayangan di malam Satu Suro. Sejak kejadian mengerikan pada malam Satu Suro itu, rumah besar keluarga Ayu dibiarkan terbengkalai. Tak ada seorang pun yang berani mendekat, bahkan di siang hari sekalipun. Masyarakat desa meyakini bahwa rumah tersebut kini dihuni oleh roh-roh yang terperangkap antara dunia manusia dan dunia gaib. Setiap tahun, pada malam Satu Suro selalu terdengar bisikan, tawa lirih, dan suara langkah kaki yang berat, seperti ada sesuatu yang berkeliling di rumah itu. Namun, meskipun telah banyak yang diingatkan oleh peristiwa tragis tersebut, ada satu keluarga yang tinggal di desa itu yang tidak begitu percaya. Keluarga Wiratma. Keluarga terpandang yang dikenal karena kekayaannya, menganggap cerita tentang kutukan malam Satu Suro hanyalah tahayul kuno yang sudah tidak relevan di zaman modern. Mereka bahkan berencana merenovasi rumah tua milik keluarga Ayu untuk dijadikan villa mewah. Putri tunggal keluarga Wiratma, yaitu Laras, adalah gadis cantik yang baru saja bertunangan dengan pria pilihannya, yaitu Bimo. Ayahnya, Pak Wiratma, ingin menjadikan pernikahan Laras sebagai perayaan besar-besaran, simbol dari kejayaan keluarganya. Dan tempat yang dipilih untuk acara tersebut adalah rumah tua milik keluarga Ayu. Sebuah keputusan yang disambut dengan kecemasan oleh penduduk desa. Berulang kali, para sesepuh desa mengingatkan keluarga Wiratma tentang larangan menikah di bulan Suro, terutama di rumah itu. Namun, Pak Wiratma hanya menertawakan peringatan tersebut. Baginya, semua itu hanyalah mitos yang dibuat-buat untuk menakut-nakuti orang. "Kita ini hidup di zaman modern," katanya sambil tertawa. "Tidak ada yang perlu ditakuti dari roh-roh halus." Maka persiapan pernikahan pun dimulai. Para pekerja dikirim untuk merenovasi rumah tua itu. Namun pekerjaan mereka tidak berlangsung mulus. Beberapa pekerja melaporkan kejadian-kejadian aneh. Salah satu dari mereka melihat bayangan hitam yang bergerak cepat di antara pepohonan di sekitar rumah. Pekerja lainnya mengaku mendengar suara tawa seorang perempuan
dari arah lantai atas, meskipun tak ada siapapun di sana. Puncaknya, seorang pekerja ditemukan pingsan dengan wajah pucat pasi. Tak bisa berbicara, hanya gemetar dan menunjuk ke arah rumah. Namun, semua peringatan itu tetap diabaikan. Pak Wiratma terus memaksa agar rumah tersebut selesai direnovasi tepat waktu, hingga akhirnya malam 1 Suro tiba. Malam itu, rumah besar yang kini telah direnovasi bersinar terang dengan lampu-lampu pesta yang gemerlap. Para tamu mulai berdatangan, mengenakan pakaian mewah dan bergaya. Suara musik gamelan mengalun lembut, mengiringi langkah para tamu yang berjalan menuju aula utama. Laras, sang pengantin, tampak begitu cantik dalam balutan kebaya putih, tersenyum sumringah di samping Bimo. Namun di antara kemeriahan pesta, ada sesuatu yang ganjil. Meski musik dan tawa tamu terdengar riuh, suasana di luar rumah terasa mencekam. Langit malam tampak gelap tanpa bintang. Angin dingin berhembus, membuat dedaunan di pohon-pohon tua di sekitar rumah berdesir seperti bisikan. Warga desa yang tidak menghadiri pesta itu mengunci pintu dengan rapat-rapat, menyalakan dupa, dan berdoa agar mereka tidak ikut terseret dalam malapetaka yang akan terjadi. Ketika jam menunjukkan pukul tengah malam, saat prosesi pernikahan dimulai, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari arah hutan. Para tamu terkejut, musik pun terhenti. Listrik yang menerangi rumah besar itu tiba-tiba padam. Dalam kegelapan, hanya terdengar hembusan angin kencang dan suara langkah kaki seseorang atau sesuatu yang mendekat. Laras, yang sedang menggenggam tangan Bimo, merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Ia menoleh ke arah pintu masuk aula, dan di sana berdiri seorang wanita berbalut pakaian adat Jawa kuno. Wajahnya tertutup selubung putih, sama seperti sosok yang muncul pada malam pernikahan Raka dan Ayu bertahun-tahun lalu. Wanita itu tak bergerak, hanya berdiri mematung di ambang pintu. Namun, udara di sekitarnya terasa semakin dingin, hingga nafas para tamu terlihat seperti uap. Seorang tamu memberanikan diri mendekat, tetapi sebelum ia bisa menyentuh wanita itu, tubuhnya tiba-tiba terpental ke belakang dengan keras. Jeritan panik mulai terdengar dari berbagai penjuru ruangan. Para tamu berlarian mencari jalan keluar. Namun, pintu-pintu tiba-tiba terkunci rapat. Seolah-olah ada kekuatan gaib yang menahan mereka di dalam rumah itu. Laras berdiri terpaku, kakinya tak mampu digerakkan. Sosok wanita berselubung itu perlahan mendekat, dan setiap langkahnya mengeluarkan suara gemuruh yang berat, seperti ada beban besar yang mengikuti di belakangnya. Tiba-tiba, wanita itu mengangkat wajahnya, dan dari balik selubung putihnya terlihat wajah Ayu. Tapi bukan Ayu yang cantik seperti dulu. Wajahnya kini rusak, dipenuhi luka-luka dan darah yang mengalir deras. Matanya memandang Laras dengan tajam, penuh kebencian dan dendam. "Aku datang untuk mengambil apa yang menjadi hakku." Suara Ayu terdengar menggema di seluruh ruangan. "Kalian telah melanggar, harus membayar dengan nyawa." Bimo yang berada di samping Laras berusaha menariknya pergi, tetapi tubuh Laras seolah terjebak dalam kekuatan yang tak terlihat. Tangan-tangan gaib muncul dari lantai,
mencengkram kaki mereka. Satu persatu tamu yang ada di ruangan itu terhisap ke dalam lantai. Jeritan mereka menggema, tak ada yang bisa menolong. Dalam detik-detik terakhir, Laras melihat sosok Ayu semakin mendekat. Wajahnya penuh dendam yang tak terpadamkan. Ia tahu bahwa malam itu mereka telah melakukan kesalahan besar dengan melanggar adat yang telah dijaga selama berabad-abad. Sesuatu yang lebih kuat dari sekedar kepercayaan telah terbangun kembali. Malam itu, rumah besar yang telah direnovasi kembali sunyi. Ketika pagi datang, tak ada seorang pun yang tersisa. Hanya ada bekas-bekas pernikahan yang hancur berantakan. Dan di tengah aula tergeletak 2 gaun pengantin, yaitu satu milik Ayu dan satu lagi milik Laras, dengan bercak darah yang membekas di lantai. Kita akan flashback mengenai siapa sosok roh leluhur ini dan mengapa menghantui desa ini. Cerita tentang roh pengantin leluhur yang menghantui Malam Satu Suro telah menjadi legenda yang diwariskan secara turun-temurun di desa terpencil itu. Namun, asal-usul roh ini memiliki sejarah yang kelam dan tragis. Terpendam jauh di masa lalu, berakar pada peristiwa nyata yang mengubah kehidupan masyarakat desa untuk selamanya. Banyak generasi yang telah berlalu, sebelum cerita Ayu dan Raka, ada seorang gadis bernama Nyi Sari yang hidup di desa itu. Nyi Sari adalah anak kepala desa pada masa itu. Seorang gadis cantik yang lembut dan dikenal karena kesetiaannya pada adat dan tradisi. Ia dijodohkan dengan seorang pemuda bernama Joko Prawiro, seorang bangsawan yang datang dari kota untuk menikahi Nyi Sari. Pernikahan mereka direncanakan berlangsung besar-besaran sebagai simbol penggabungan 2 keluarga terpandang. Namun, di balik rencana besar itu, Nyi Sari menyimpan rahasia kelam. Sebelum dijodohkan dengan Joko, ia telah jatuh cinta dengan seorang pemuda desa bernama Chandra. Seorang lelaki biasa, namun penuh cinta yang tulus. Nyi Sari dan Chandra telah berjanji untuk bersama selamanya, meskipun mereka tahu bahwa perbedaan status mereka akan menjadi penghalang. Cinta mereka terlarang di mata keluarga dan adat. Malam sebelum pernikahan Nyi Sari dan Joko, Chandra datang diam-diam ke rumahnya. Mereka berdua membuat rencana putus asa untuk melarikan diri pada Malam Satu Suro, malam yang dianggap penuh mistis dan keramat. Mereka berharap di malam di mana dunia gaib dan dunia manusia bertemu, mereka bisa memanfaatkan kekuatan gaib untuk melindungi cinta mereka dan menghindari hukuman adat. Malam itu menjadi awal dari malapetaka besar. Saat Sari menunggu Chandra di titik pertemuan yang mereka sepakati, Chandra tak pernah muncul. Berjam-jam Sari menunggu di tengah malam yang semakin dingin dan penuh misteri. Ia merasa ada sesuatu yang salah, tapi ia tetap menunggu, meyakini bahwa cintanya lebih kuat dari takdir. Sementara itu, di sisi lain desa, Joko, calon suami Sari, mengetahui rencana pelarian mereka. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Chandra sebelum sempat menemui Sari. Pemuda itu ditangkap, dipukuli dan diseret keluar dari desa. Dalam amarahnya, Joko memutuskan untuk menghukum Chandra dengan cara paling keji, mengeksekusinya tepat di tengah Malam Satu Suro, saat diyakini bahwa roh-roh leluhur sedang berkumpul dan mengawasi.
Ketika kabar tentang eksekusi itu sampai kepada Sari, semuanya sudah terlambat. Chandra telah mati. Tubuhnya ditemukan mengambang di sungai dengan luka-luka parah. Hatinya hancur, dan ia merasa dikhianati oleh cinta yang telah ia percayai. Dengan marah dan putus asa, Nyisari kembali ke rumah mengenakan kebaya putih pengantinnya. Namun bukan untuk merayakan pernikahan. Ia menuju altar pernikahan dengan niat yang sangat berbeda. Di hadapan keluarga dan tamu yang hadir untuk menyaksikan pernikahannya, Sari berdiri tegak dan dengan suara dingin ia mengutuk mereka semua. Kalian telah merenggut cintaku. Kalian telah membunuhnya. Aku akan kembali di malam 1 suro, dan roh-roh yang kau hormati akan memanggilku. Kalian akan membayar apa yang telah kalian lakukan. Setelah mengucapkan kutukan itu, Sari menghilang di tengah malam yang penuh hujan dan badai. Keesokan harinya, tubuhnya ditemukan tergantung di sebuah pohon besar di tepi desa, dengan kebaya putih yang masih menempel di tubuhnya yang dingin dan pucat. Namun, wajahnya tampak tersenyum, senyum menyeramkan yang membuat siapapun yang melihatnya merinding. Sejak kematian tragis Nyisari, malam 1 suro menjadi malam yang penuh ketakutan bagi penduduk desa. Setiap tahunnya, pada malam itu roh Nyisari dipercaya kembali mencari pengantin baru yang akan menggantikan posisinya. Perempuan yang berani melanggar adat dan menikah pada malam keramat tersebut, roh Nyisari yang kemudian dikenal sebagai roh pengantin leluhur, tak pernah puas. Ia terperangkap di antara dunia manusia dan dunia gaib. Tak bisa pergi sebelum menemukan pengganti yang sempurna. Kutukannya membawa kengerian yang terus berlanjut. Beberapa pengantin perempuan yang mencoba menikah di malam 1 suro mengalami kejadian aneh. Beberapa hilang tanpa jejak. Beberapa ditemukan tewas dengan tanda-tanda misterius. Dan beberapa lainnya seolah dirasuki oleh roh Nyisari. Kehilangan akal sehat mereka dan berakhir tragis. Setiap kali ada pernikahan yang melanggar adat pada malam 1 suro, roh pengantin leluhur akan muncul, mengenakan kebaya putihnya, mencari jiwa yang akan ia bawa sebagai pengganti. Kehadiran roh Nyisari seringkali diawali dengan tanda-tanda aneh. Angin dingin yang datang tiba-tiba, lilin yang padam tanpa sebab, bayangan perempuan di cermin, dan tawa lirih yang menggema di tengah malam. Semua itu adalah pertanda bahwa roh Nyisari sedang mendekat, mencari korban baru. Dendam Nyisari bukan hanya pada mereka yang melanggar adat, tetapi pada setiap orang yang terlibat dalam pengkhianatan cintanya. Ia menyimpan kebencian yang mendalam pada siapapun yang berusaha melawan kepercayaan leluhur. Bagi Nyisari, adat adalah sesuatu yang suci, sesuatu yang telah dihancurkan oleh orang-orang yang berusaha melawan takdir dan hukum leluhur. Para sesepuh desa yang mengetahui kisah Nyisari sering mengingatkan para generasi muda agar tidak bermain-main dengan kekuatan malam 1 suro. Mereka tahu bahwa kutukan Nyisari bukan sekedar mitos, melainkan kenyataan pahit yang telah merenggut banyak jiwa. Mereka percaya bahwa hingga roh Nyisari menemukan pengganti yang sempurna, ia akan terus menghantui malam 1 suro, mencari pengantin baru yang akan ia seret ke dunia kegelapan. Hingga kini, masyarakat desa masih takut pada malam 1 suro. Mereka menolak untuk mengadakan pernikahan atau acara besar lainnya pada malam itu. Menghormati kutukan yang telah turun-temurun diwariskan. Setiap kali suara tawa lirih terdengar di tengah malam, orang-orang tahu bahwa roh pengantin leluhur Nyisari sedang mengawasi, menunggu, mengintai, dan mencari korban berikutnya.
Terima kasih sudah menyaksikan kisah malam ini. Ingat, tidak semua yang terlihat di dunia nyata bisa dijelaskan dengan logika. Dan jangan lupa di balik setiap sudut gelap ada misteri yang menunggu untuk ditemukan. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini agar channel ini bisa semakin berkembang. Dan ingat, malam belum tentu sepi. Selamat malam dan tetap waspada. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.